Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Dalam pidato di depan peserta Rakernas kelima PDI Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menyapa secara khusus putrinya Puan Maharani. Megawati lalu bergurau soal tukar posisi ke Puan untuk menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ibu Megawati Soekarno Putri. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja loh, bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Lo enak-enak aja, masa saya yang disuruh nongkrong di sini terus keadaannya gonjang-ganjing nggak jelas. Berbeda dengan Presiden Joko Widodo yang tidak hadir karena tidak diundang, sejumlah Menteri Kabinet Pemerintahan hadir ke Rakernas PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta Utara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut satu persatu nama menteri yang hadir, yakni Menparekraf Sandiaga Uno dan menteri dari PDI Perjuangan seperti Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, lalu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kemudian Menteri Sosial Tri Risma Harini, lalu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, nama lainnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Mega pun menyebut sejumlah nama tokoh yang hadir dalam acara ini seperti Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, lalu Andi Wijayanto dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Pan RB Hasto. Ketua Steering Komite Rakernas kelima PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat membeberkan alasan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak diundang ke Rakernas di Ancol hari ini. Kata Jarod, karena melanggar ADART partai sekaligus melanggar konstitusi, maka keduanya bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Karena sudah bertentangan bukan hanya pada ADART partai, tapi pada konstitusi negara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan Rakernas kelima partai perlu mendengarkan suara akar rumput untuk menentukan sikap partai terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan ke depan tentu harus dicermati dengan seksama. Partai harus mendengarkan semua suara akar rumput, dari yang berteriak-teriak sampai sayup-sayup, dan terus berjuang bagi terlembaganya demokrasi yang sehat. Inilah bagian daripada skala prioritas kita di Rakernas kelima ini. Apa yang saya pikirkan saat ini lebih pada tanggung jawab agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan perekonomian rakyat mendapat perhatian serius. Selain suara arus bawah, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam Rakernas kelima partai di Ancol hari ini memberi arah sikap politik partai terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Atau dengan kata lain, menentukan apakah partai akan bergabung dengan pemerintahan mendatang atau berada di luar pemerintahan. Rakernas kali ini juga menarik dicermati karena untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak diundang menyusul perbedaan dukungan di Pilpres lalu. Kami akan bahas bersama dengan para narasumber bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar?
Selamat sore Mas Tifal. Baik, terima kasih Mas Uma sudah bergabung. Kami masih berupaya untuk memperbaiki komunikasi kami dengan Mas Hinton Pasaribu yang saat ini berada di arena Rakernas di Ancol, Jakarta Utara. Mas Umam, kita selama ini belum mendengar secara langsung sebetulnya pernyataan resmi dari Ketua Umum Megawati soal posisinya dengan Jokowi begitu. Dengan tidak hadirnya atau tidak diundangnya Presiden Jokowi, apakah ini bisa dikatakan bahwa Bu Mega sudah tutup buku, tidak punya urusan, tidak punya hubungan lagi dengan Jokowi? Mas Tifal, saya pikir statement dari Bu Mega tadi sudah clear. Tutup buku itu sudah menjadi sebuah sikap yang memang terrepresentasikan secara tidak langsung. Meskipun semua kalimat itu dibungkus dalam kalimat-kalimat yang sifatnya implisit atau secara tidak langsung. Tetapi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mega, pihak yang goyah-goyah dalam pendirian, yang balelo, dan kemudian ada pengusiran secara tidak langsung dengan kalimat yang sangat tegas. Keluar kamu, maka besar kemungkinan kalimat pengusiran itu adalah kalimat yang secara implisit dialamatkan kepada Joko Widodo dan juga lingkaran terdekatnya, dalam konteks ini adalah keluarganya. Nah, oleh karena itu statement ini adalah sebuah penegasan untuk kesekian kalinya sikap dari PDIP dan juga Bu Mega yang begitu tegas, begitu keras kepada Joko Widodo dan juga keluarganya. Nah, adapun mengapa semua kalimat ini dibungkus dalam statement yang sifatnya implisit, maka besar kemungkinan hal itu disebabkan oleh sikap dari PDIP untuk tidak keluar langsung dari pemerintahan saat ini. Karena bagaimanapun juga tampaknya PDIP masih merasa bahwa dirinya adalah kekuatan politik yang menjadi backbone utama dari kekuasaan yang ada saat ini. Yang memenangkan, yang memberikan political guarantee selama ini untuk menghadirkan pemerintahan. Maka tidak dibungkus dalam sebuah statement resmi, sikap resmi, keputusan resmi secara legal formal bahwa pemberhentian kepada pemberhentian kepada Jokowi dan lingkarannya dilakukan oleh DPP PDIP saat ini. Nah, ini tampaknya sengaja dilakukan mengulur waktu sampai kemudian nanti di momentum akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, disitulah kemudian besar kemungkinan jika kemudian dilakukan statement terbuka, termasuk juga secara legal formal dibutuhkan surat resmi pemberhentian oleh DPP, tampaknya momentumnya akan ada di ujung sari. Karena banyak komentar pedas dalam pidato 1 jam 22 menit saya catat begitu dari pukul 15.08 sampai 16.30 tadi. Komentar pedas itu bilang susah bertahan di PDI Perjuangan, berani karena pribadinya mantap, tidak goyang-goyang seperti Anda katakan tadi. Bahkan disebutkan gak usah zona nyaman-nyaman melulu. Ini tudingannya apakah kepada personal saja atau mungkin ada pihak lain yang mungkin juga dituding di sini. Tapi jawabnya nanti ya Mas ya. Kita sampai menunggu kehadiran Mas Hinton Pasaribu untuk diskusi bersama kami. Usai jeda berikut. Pengamat politik Ahmad Khairul Umam masih bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sementara untuk saat ini baru saja bergabung lewat sambungan satelit politisi dari PDI Perjuangan Mas Hinton Pasaribu. Bang Mas Hinton, selamat sore dengan Tifal di studio. Ya, selamat sore Bung Tifal. Untuk Rakernas kali ini kan tidak diundang nih Presiden Jokowi dalam acara kali ini, sehingga bisa dikatakan Bu Mega sudah tidak punya urusan lagi, sudah tutup buku hubungan dengan Pak Joko Widodo? Ya, tentu agenda Rapat Kerja Nasional kelima PDI Perjuangan 24-26 Mei 2024 ini adalah bagian dari konsolidasi internal partai. Nah, tentu yang diundang adalah kader-kader yang memiliki kesetiaan terhadap ideologi, memiliki kesetiaan terhadap konstitusi, dan memegang teguh nilai-nilai dan komitmen perjuangan PDI Perjuangan tentunya seperti itu. Nah, bagi kami tentu ya memaknai Rakernas 5 PDI Perjuangan seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, bagaimana semangat dan api perjuangan nan tak kunjung padam, api perjuangan untuk memperjuangkan nyalanya demokrasi sebagai obor yang menerangi rakyat, api perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan buat masyarakat, api perjuangan yang harus terus-menerus ya digaungkan untuk menyalakan demokrasi, menjaga reformasi sejak 98 lalu. Nah, jadi bagi kami adalah momentum Rakernas ini adalah peneguhan komitmen kami tentang nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kerakyatan dan kebangsaan Indonesia. Seperti itu, Bung. Termasuk peneguhan posisi partai nanti di pemerintahan ke depan, apakah akan bekerja sama dalam pemerintahan? Kalau bahasa dari Bu Mega tadi tidak ada istilah oposisi atau koalisi, apakah akan bekerja sama dengan pemerintahan mendatang atau justru akan di luar pemerintahan, Bang Mas Hinton? Ya, tentu menyangkut sikap politik
itu nanti akan dibahas dalam rangkaian agenda Rakernas 5 PDI Perjuangan ini. Nah, ada 3 agenda besar. 1, membahas tentang sikap politik PDI Perjuangan. 2, membahas tentang program dan agenda kerakyatan ya yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, bagaimana tentang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian juga menyangkut agenda momentum persiapan pilkada bulan November 2024 nanti. Nah, tentu bagi kami ya 3 agenda itu yang menjadi concern pembahasan dari 5.255 kader dari berbagai penjuru Indonesia ya, pengurus DPP, DPD, kemudian pengurus DPC dan juga praksi PDI Perjuangan di berbagai level DPR RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota seluruh Indonesia. Tadi dalam pidato Bu Mega juga sempat berkelakar gantianlah ke Mbak Puan untuk jadi ketua umum PDI Perjuangan. Jangan-jangan ada pembahasan juga nih soal regenerasi ketua umum di Rakernas kali ini. Gimana tuh Bang? Betul nggak? Ya itu sebagai joke beliau lah ya. Gantian deh Ibu Puan jadi ketua umum, saya kata Bu Mega jadi ketua DPR, tapi kan ya Ibu Mega kan ya nggak mungkin sebagai ketua DPR kan begitu, karena beliau bukan anggota DPR RI kan gitu. Ya itu lebih pada joke, artinya juga bahwa partai ya secara organisasi juga menyiapkan proses regenerasi partaian. Tapi itu kan nanti dalam agenda pembahasan Kongres tentunya ya, bukan di forum Rakernas ini seperti itu. Oke, Mas Umam, kalau Anda membaca pernyataan atau pidato dari Bu Mega dalam durasi 1 jam 22 menit itu sudah jelas belum arah partai ini akan kemana nanti dari pemerintahan Prabowo Gibran? Halo Bung Tipa. Mas Tifal, iya. Ya, Mas Umam, silakan. Terkait dengan konteks arah partai PDIP, saya pikir sudah sangat clear. Statement dari Bu Mega tadi memberikan catatan yang sangat kritis. Ada cukup banyak hal-hal yang sangat fundamental, terutama terkait dengan praktik kekuasaan saat ini. Bahkan dianggap praktik kekuasaan saat ini dianggap telah mirip atau bahkan memiliki kemiripan dengan praktik-praktik pada era authoritarian. Nah, itulah yang kemudian menjadi gugatan dari Bu Mega. Hal itu juga ditunjukkan dalam beberapa hal. Salah satu yang menjadi concern dari Bu Mega adalah bagaimana penggunaan instrumen kekuasaan yang condong menjadi alat kekuasaan dan politik, yang justru itu membuat salah satunya pemilu dianggap oleh Bu Mega tadi sudah dimanipulasi, dijalankan dalam praktik yang abu-abu dan lain sebagainya. Nah, kalau misal kemudian PDIP dalam konteks ini konsisten terhadap cara pandang Bu Mega ini, maka besar kemungkinan ke depan PDIP akan mengambil sikap oposisi, kecuali kemudian nanti ada manuver dan lain sebagainya. Tapi kalaupun kemudian terjadi manuver, maka besar kemungkinan itu justru akan menjadi serangan balik kepada PDIP karena dianggap goyah, tidak konsisten dengan apa yang menjadi keyakinan perjuangan politik. Tapi kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan pernyataan Pak Hasto, disebutkan bahwa kalau masalah sikap oke, akan dibahas dalam Rakernas, tapi masalah keputusan bisa jadi di Rakernas ini atau di tahun depan saat Kongres berjalan. Anda menangkapnya ini membaca situasi dulu baru menetapkan putusan atau gimana? Halo. Ya, dalam konteks ini memang bisa ini dianggap sebagai waiting time ya. Jadi dalam konteks bagaimana kemudian nanti membaca situasi. Kalaupun kemudian PDIP masih kemudian membuka ruang kompromi, negosiasi dengan pemerintahan baru, maka besar kemungkinan akan ada ekspektasi yang berbeda. Ekspektasi yang berbeda itu adalah di mana posisi PDIP tetap bisa menjadi bagian dari pemerintahan, tetapi meminta porsi untuk tetap bersuara kritis. Karena ada elemen yang di dalam kekuasaan saat ini yang tampaknya tidak sejalan dengan apa yang menjadi keyakinan PDIP. Nah, ini yang kemudian tampaknya bisa menjadi sebuah alat bargaining position. Bisa jadi karena kedekatan Bu Mega dengan Pak Prabowo, maka kemudian bangunan komitmen itu dilakukan di saat yang sama itu akan menjadi alat untuk menggebuk balik Pak Jokowi dan lingkaran terdekatnya. Bang Masinton, tadi ada pandangan dari Mas Umam bahwa kayaknya nih PDI Perjuangan di pemerintahan berikutnya bakal jadi oposisi di luar pemerintahan. Singkat saja, di akar rumput juga permintaannya sama begitu? Ya, nanti itu masih dalam agenda pembahasan ya, tapi intinya adalah bahwa seperti yang disampaikan oleh Bu Megawati, demokrasi itu membutuhkan
check and balances. Butuh kontrol, pengawasan. Demokrasi itu adalah bagaimana kita mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Nah, tentu dalam aspek politik itu pun kita tidak boleh melepaskan aspirasi-aspirasi ya atau kehendak-kehendak dari rakyat banyak itu. Seperti itu, Bung. Bang Masinton, terima kasih, kami apresiasi Anda sudah meluangkan waktu bersama kami di agenda Rakernas kali ini, sudah berbincang bersama kami. Mas Umam juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Ya, sama-sama, terima kasih.